bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat walafiat dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, baik. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita. Yang sebelumnya kita sudah belajar sama-sama tentang informatika, kemudian komputer serta sejarah perkembangan dari komputer. Nah, bagi yang belum menyaksikan ataupun yang sudah lupa tentang materi kita sebelumnya, bisa kalian cek di video sebelumnya atau kalian bisa klik di tombol icon i di kanan atas. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang perangkat keras. Nah, setelah kalian menyaksikan video ini, kalian akan mengetahui tentang perangkat keras. Nah, apa-apa saja apa yang dimaksud dengan perangkat keras, kemudian apa-apa saja ya alat-alat dari perangkat keras. Oke, kita sama-sama saksikan. Nah, sebelum itu saya akan terangkan tentang komponen dasar komputer. Nah, komponen dasar komputer itu terdiri dari 3. Apa-apa aja itu? Yang pertama itu ada hardware, firmware, dan software. Nah, hardware itu merupakan perangkat keras. Kemudian brainware itu adalah user, dan software itu adalah perangkat lunak. Nah, ketiga komponen dasar ini harus ada pada komputer. Nah, apabila salah satunya tidak ada, maka komputer tidak bisa kita jalankan atau fungsinya tidak akan berlangsung secara baik. Nah, kali ini kita akan fokus dulu ke hardware. Oke, kita langsung saja. Nah, kita masuk ke definisi hardware. Apa itu hardware? Nah, hardware itu adalah merupakan komponen komputer yang dapat kita lihat secara fisik, dapat kita pegang, ataupun dapat kita pindahkan. Nah, selanjutnya, klasifikasi dari hardware. Nah, klasifikasi dari hardware ini dibedakan menjadi 3 bagian berdasarkan cara kerjanya mengolah data. Yang pertama itu ada input device, kemudian processing unit, dan output device. Nah, kita lihat dari input device itu merupakan perangkat masukan. Jadi dia akan memasukkan data. Kemudian akan dilanjutkan ke processing unit atau proses device. Nah, di sini data akan diolah. Nah, di sini ada storage ya, ada media penyimpanan. Jadi mereka saling berhubungan. Selanjutnya, hasil olahan dari proses device itu akan dikeluarkan melalui output device atau perangkat keluaran. Nah, sekarang kita akan lihat satu persatu dari input, proses, dan output device. Nah, yang pertama itu ada input device. Apa itu input device? Input device adalah perangkat masukan. Nah, alat ini digunakan manusia untuk memberi perintah ke komputer. Apa-apa saja alat-alatnya? Ayo kita lihat sama-sama. Nah, di sini ada keyboard, ada mouse, ada mikrofon, dan ada scanner. Nah, keyboard itu adalah papan tik. Nah, biasanya terdiri dari 3 fungsi. Yang pertama di sini ada untuk memasukkan type write keypad atau masukkan kata, alfabet. Kemudian ada tombol fungsi F1 sampai F12 dan ada numerical keypad. Nah, itu untuk memasukkan angka. Nah, selanjutnya ada mouse. Mouse ini fungsinya untuk menggerakkan pointer yang ada pada komputer. Nah, selain mouse, ada juga dinamakan touchpad. Nah, itu biasanya pada laptop. Nah, selanjutnya ada scanner. Nah, apa itu scanner? Scanner itu adalah suatu input device yang digunakan untuk memindai gambar atau foto sehingga gambar tersebut dapat dilihat atau disimpan di dalam komputer. Nah, biasanya kalau zaman sekarang scanner itu udah include ya dengan printer. Nah, apa itu printer nanti kita akan lihat. Biasanya udah jadi satu. Nah, kemudian selanjutnya ada mikrofon. Nah, mikrofon itu adalah suatu pangkat input yang digunakan untuk menerima data berupa suara. Nah, nanti akan dimasukkan ke dalam komputer. Selanjutnya, nah apalagi? Nah, di sini kita ada webcam, terus kemudian ada pen tablet, touchscreen, dan barcode. Nah, kita akan lihat yang pertama dulu ada webcam. Webcam itu adalah
salah satu input device yang digunakan untuk mengambil gambar atau video secara langsung. Nah, biasanya kalau kita pakai webcam ini ya digunakan untuk conference ya, seperti sekarang ini. Nah, itu kalau misalnya kita menggunakan Zoom atau kita menggunakan media konferensi lainnya seperti Google Meet, nah itu biasa menggunakan webcam. Kemudian selanjutnya ada pen tablet. Nah, pen tablet ini sama ya, itu fungsinya mirip dengan mouse tetapi memiliki sensitivitas yang lebih tinggi. Nah, biasanya digunakan untuk menggambar atau membuat tanda tangan. Selanjutnya ada barcode. Apa itu barcode? Nah, barcode ini merupakan suatu alat input device yang digunakan untuk membaca kode batang. Nah, biasanya kalau kita lihat itu biasanya ada pada toko swalayan ya, atau pada minimarket. Nah, biasa menggunakan barcode. Nah, fungsinya untuk membaca kode batang yang biasanya ada pada kemasan. Nah, selanjutnya ada touchscreen. Nah, apa itu touchscreen? Jadi touchscreen itu bisa kita simpulkan sendiri ya dari bahasanya touch and screen, yaitu artinya layar sentuh. Nah, biasanya komputer-komputer sekarang itu sudah dilengkapi dengan layar sentuh. Itu fungsinya sama seperti smartphone kalian. Nah, itu kan touchscreen. Itu merupakan salah satu input device. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjutkan, kita akan belajar tentang proses device. Nah, apa itu proses device? Proses device itu adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait secara bersama-sama mengubah masukan menjadi keluaran. Atau secara singkatnya, proses device adalah suatu perangkat yang digunakan untuk memproses. Nah, apa-apa saja itu dari proses device kita akan lihat. Nah, pertama di sini ada motherboard. Apa itu motherboard? Motherboard itu adalah papan sirkuit. Nah, di mana papan sirkuit ini itu melekat ya komponen-komponen lainnya. Nanti akan dihubungkan gitu. Jadi ibaratnya papan motherboard ini itu merupakan suatu wadah. Nah, di mana nanti perangkat-perangkat lain akan disambungkan ke motherboard. Nah, di samping kalian ini adalah salah satu contoh dari gambar motherboard. Nah, di sini ada untuk meletakkan prosesor, di sini ada untuk meletakkan RAM, kemudian ada IO yang lain. Nah, kita akan lihat satu persatu nanti di materi selanjutnya. Nah, kemudian apalagi proses device? Nah, proses device ini adalah prosesor. Nah, apa itu prosesor? Kalau kita ibaratkan komputer itu merupakan bagian tubuh kita. Nah, prosesor ini adalah otak kita, otak dari komputer. Nah, di mana nanti semua data itu akan diolah di prosesor. Nah, prosesor itu terdiri atas 3 jenis. Tiga bagian. Yang pertama itu ada ALU atau Arithmetic Logic Unit. Arithmetic Logic Unit. Nah, itu merupakan pusat ya dari perhitungan matematis dari sebuah prosesor. Kemudian ada control unit. Nah, itu yang berfungsi untuk mengatur lalu lintas data maupun perhitungan yang dilakukan oleh prosesor. Dan ada MU atau memory unit yang merupakan bagian pendukung dari sebuah prosesor. Nah, prosesor yang biasanya kita kenal itu biasanya yang terkenal ada dua ya. Sebenarnya prosesor itu ada banyak. Nah, yang terkenal biasanya merek Intel dan merek Ryzen. Nah, kalau Intel sendiri ini sudah sampai Core i9 generasi ke-10. Nah, kalau AMD Ryzen ini adalah AMD Ryzen 9 dan generasi seri 4000. Itu yang terbaru sekarang. Nah, mungkin di tahun-tahun yang akan datang prosesor ini akan semakin berkembang dan apabila prosesor ini semakin berkembang, maka efisiensi serta efektivitasnya akan jauh lebih meningkat daripada sebelum-sebelumnya. Oke, itu adalah prosesor. Nah, selanjutnya, ini kita akan bahas tentang memori atau penyimpanan. Nah, salah satu bagian dari penyimpanan. Nah, di sini ada dua kategori. Yang pertama itu adalah ROM dan ada RAM. Nah, apa itu ROM? ROM itu merupakan
media penyimpanan yang bersifat permanen. Nah, jadi biasanya di ROM ini menyimpan data-data berupa vendor ya, data-data vendor asal muasal dari pabrikasinya. Nah, biasa juga di sini tempat untuk menyimpan BIOS. Kemudian ada RAM. Apa itu RAM? RAM itu kepanjangan dari Random Access Memory. Nah, di sini RAM ini merupakan suatu perangkat sebagai media penyimpanan yang bersifat sementara. Nah, fungsinya untuk menyimpan data atau perintah yang bersifat sementara. Nah, jadi jika dimatikan maka data-datanya itu akan hilang. Berbeda dengan ROM. ROM itu permanen. Ketika komputer kita matikan, maka data itu akan tetap tersimpan di dalam ROM. Oke, seperti itu. Nah, kalau kita lihat RAM di sini ada generasinya ya, ada DDR1, kemudian ada DDR2, DDR3, DDR4, dan sekarang udah ada DDR5. Oke, next. Nah, kita akan bahas tentang storage device, perangkat penyimpanan. Nah, ini digunakan untuk menyimpan data kita, misalnya foto-foto kalian, data-data kalian, dokumen kalian, itu akan simpan di mana sih? Nah, dia akan disimpan di storage device. Nah, apa-apa aja? Pertama ada hard disk. Nah, hard disk, kemudian ada SSHD atau solid state hard disk, kemudian ada SSD atau solid state disk. Nah, ini semuanya fungsinya sama untuk menyimpan data. Namun di sini ada perbedaannya. Nah, semakin ke kanan itu kecepatan penyimpanannya atau kecepatan membacanya itu akan semakin cepat. Nah, kalau hard disk ini menggunakan cakram ya di dalamnya. Di situ ada cakram magnetik. Nah, kalau SSHD atau solid state hard disk itu gabungan dari cakram dan IC. Nah, sedangkan SSD itu terdiri dari IC. Nah, SSD di sini ada dua. Yang pertama SSD yang bentuknya 2,5 inci dan ada yang bentuknya NVMe M.2. Nah, yang ini ya, gambarnya seperti gambar yang di bawah. Ini fungsinya sama untuk sebagai media penyimpanan. Nah, kalau kita pakai SSD maka kecepatan komputer kita akan jauh lebih cepat dibanding kalau kita gunakan hard disk. Makanya komputer-komputer sekarang atau laptop sekarang itu sudah menggunakan SSD seperti itu, dan lebih tahan ya terhadap guncangan. Kalau hard disk jatuh dikit, dan itu bisa berakibat data kita terganggu atau bisa juga jadi korup data kita. Oke, selanjutnya, nah ini ada storage device tambahan. Nah, biasanya mungkin udah ada yang tahu ya, ini ada flash disk di sini, kemudian ada CD drive, ada CD, kemudian ada DVD, kemudian di sini ada disket, kemudian ada card SD card, dan ada micro SD. Nah, ini merupakan perangkat penyimpanan tambahan. Nah, masing-masing tentunya memiliki kapasitas ya yang berbeda-beda. Kalau flash disk udah sampai 128 GB, kemudian ini CD drive itu paling sekitar 7 GB-an. Nah, kalau disket ini lebih kecil lagi, sekarang sudah jarang dipakai, mungkin kalian udah nggak pernah lihat lagi ya bentuk dari disket. Tapi kalau untuk dulu-dulu ini sangat penting sekali ya. Nah, disket ini paling hanya bisa menampung sekitar 1,4 MB. Nah, kemudian sebelahnya itu ada SD card. Nah, di situ keterangannya 1 TB ya, 1 terabyte. Kemudian ada micro SD di situ. Itu merupakan perangkat penyimpanan tambahan dan biasanya ini removable ya, atau bisa dilepaskan. Sifatnya bisa dilepaskan. Kalau hard disk tadi itu dia tidak bisa dia bisa removable secara langsung seperti itu, harus dilepas dulu, lebih repot. Kalau yang ini bisa kita lepaskan. Oke, selanjutnya ada output device. Output device merupakan perangkat yang fungsinya untuk menampilkan data, instruksi, ada informasi berupa teks, grafik, atau gambar. Apa saja alatnya? Nah, pertama ini ada monitor. Nah, monitor di sini fungsinya untuk menampilkan hasil pengolahan berupa citra gambar. Nah, di sini ada monitor yang model CRT, masih menggunakan tabung katoda.
ada yang menggunakan LCD, sudah liquid crystal display. Nah, fungsinya tetap sama, cuman bentuknya saja yang berbeda. Selanjutnya, nah di sini ada printer. Nah, ada 3 jenis printer yang digunakan. Ada printer inkjet, ada printer dot matrix, ada printer laser. Printer inkjet di sini dia akan fungsinya ya, printer secara umum fungsinya itu untuk mencetak dokumen atau mencetak gambar bisa saja. Nah, printer inkjet di sini bedanya dengan printer-printer lainnya. Kalau inkjet ini menggunakan tinta, kalau dot matrix ini dia menggunakan pita karbon, dan kalau printer laser jet ini dia itu menggunakan toner. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada speaker, fungsinya itu untuk mengeluarkan output berupa suara. Oke, nah kemudian selanjutnya ini ada proyektor. Nah, proyektor ini fungsinya hampir sama dengan monitor tadi. Nah, cuman untuk proyektor ini dia akan menembakkan sinar yang akan ditampilkan, misalnya ditembakkan ke dinding atau layar. Nah, maka tampilan gambar itu akan tampil di sana seperti itu. Nah, biasanya kalau kita di sini nyebutnya infocus ya, padahal itu merupakan suatu merek. Nah, nama sebenarnya itu adalah proyektor. Oke, nah mungkin cukup sampai di sini dulu materi kita. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan ke materi berikutnya. Kita akan belajar tentang perangkat lunak. Nah, setelah ini kalian bisa menyelesaikan latihan di CBT. Oke, cukup sampai di sini pelajaran kita. Terima kasih. Dan Bapak ingatkan, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa ketika berkeluar rumah menggunakan masker, dan selalu jaga kesehatan kalian. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.